Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 2, ada saya Esti Aisyah dan rekan saya Rizky Fernanda. Di sini kita akan menjelaskan landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Teori merupakan kumpulan dari konsep yang digeneralisasikan untuk dapat meramalkan suatu fenomena secara sistematik. Menurut para ahli, menurut Karlinger 1978, teori adalah seperangkat konstruktur atau konsep, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Neumann 2003, menyatakan bahwa para peneliti menggunakan teori yang berbeda pada dalam jenis penelitian, tetapi beberapa teori selalu ada di dalam setiap penelitian. Menurut Siti Rahayu Suditono, menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan dapat merampalkan gejala yang ada. Selanjutnya, 3 macam teori. Mark membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga data ini berhubungan dengan data empiris. 1. Teori yang deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah serta akan diterangkan. 2. Teori yang indukatif adalah cara menerangkan dari data teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang spesifik ini dijumpai pada kaum behavioris. 3. Teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori mempengaruhi data. Tingkatan dan fokus teori. Menurut Neumann, mengemukakan tingkat teori menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Teori tingkat mikro mempunyai ciri-ciri kecil, tidak berguna dalam waktu yang lama, berlaku pada lingkup yang kecil dengan jumlah orang yang sedikit. Teori pada tingkat meso berada di tengah-tengah antara teori mikro dan teori makro. Contoh teorinya yaitu organisasi dan gerak sosial atau komunitas tertentu. Teori tingkat makro berlaku untuk lingkup yang luas seperti pada institusi sosial, sistem budaya yang ada pada masyarakat luas. Selanjutnya yaitu fokus teori. Dibedakan menjadi 3, yaitu teori substantif, formal, dan middle range. Teori yang sering digunakan untuk perumusan hipotesis yaitu teori substantif. Karena teori substantif lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu kegunaan teori dalam penelitian. Fungsi teori pertama adalah untuk menjelaskan. Dalam fungsi ini, teori berfungsi untuk menjelaskan setiap variabel yang diteliti. Fungsi yang kedua yaitu untuk prediksi. Dalam penelitian kuantitatif, fungsi prediksi adalah berupa hipotesis penelitian. Fungsi ketiga yaitu pengandalian. Dalam penelitian, fungsi teori ini digunakan untuk memberikan saran agar kalau ada masalah dapat dipecahkan, kalau ada penyakit disembuhkan, kalau nilai masih rendah perlu ditingkatkan. Berikut yaitu ciri-ciri teori yang baik. Menurut Mauli, dalam buku Sugiono, ciri-ciri teori yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sistem teoritis harus mengizinkan pemotongan yang diuji secara empiris. Yang kedua, sebuah teori harus kompatibel baik dengan observasi dan dengan teori sebelumnya, harus divalidasi. Untuk yang ketiga, teori harus dinyatakan dalam istilah yang sederhana. Yang keempat, teori lebih harus berdasarkan pada fakta empiris.
Penggunaan teori untuk perumusan hipotesis. 1. Menetapkan variabel yang dipilih atau diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskriptif teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa atau kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Yang keempat, rumusan hipotesis. Menerapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus diterapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, deskriptif teori dan hasil penelitian. Deskriptif teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori. Yang keempat adalah analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, penelitian melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori-teori yang berasal dari luar tidak sesuai untuk penelitian di dalam negeri. Selanjutnya yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Yang keenam, sintesa atau kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan. Sementara, perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan dan untuk merumuskan hipotesis. Yang ketujuh yaitu kerangka berpikir. Uma Sekaran dalam bukunya Business Research pada tahun 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Yang terakhir yaitu rumusan hipotesis. Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap peneliti harus merumuskan hipotesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori, yaitu pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan. Yang ketiga, lihatlah daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya. Pilih definisi yang sesuai dengan penelitian. Yang kelima, yaitu baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi pada setiap sumber yang dibaca. Yang terakhir yaitu deskripsikan teori-teori yang telah dibaca.
dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Fernanda. Untuk selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Menurut Uma sekarang mengemukakan bahwa kerangka berpikir yang baik memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Yang kedua, diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan hubungan antar variabel yang diteliti, dan ada teori yang mendasari. Yang ketiga, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal, atau interaktif, atau timbal balik. Kemudian yaitu kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram penelitian sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis dalam Azwar 2007 halaman 49. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis sangat berbeda dari pertanyaan penelitian. Tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak diperlukan merumuskan hipotesis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hipotesis yang benar. Yaitu ada 3. Yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan deklaratif. Kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antara paling sedikit 2 variabel. Ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang selanjutnya yaitu pentingnya hipotesis. Dalam Kerlinger 2000, hipotesis adalah alat yang penting dan mutlak dalam penelitian ilmiah. Alasannya adalah yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan betul dan salahnya. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Tanpa hipotesis tidak akan pernah ada ilmu pengetahuan dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Hipotesis dibedakan menjadi 2, yaitu ada hipotesis penelitian, yang mana hipotesis penelitian ini tidak ada sampel. Yang mana hipotesis penelitian yang menggunakan adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Seperti pada di sini data dikumpulkan dari populasi, kesimpulan berlaku untuk populasi, jadi tidak ada hipotesis statistik. Kemudian ke populasi penelitian. Selanjutnya yaitu hipotesis statistik, di mana hipotesis statistik ini adalah ada apabila penelitian bekerja dengan sampel, yaitu ini isi siklus dari populasi penelitiannya. Yang pertama, populasi. Ini keadaan populasi dapat tidak diketahui jumlahnya. Reduksi, data dikumpulkan dari sampel kesimpulan untuk populasi. Kemudian generalisasi yang bersifat hipotetik. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk
hipotesis. Di sini ada 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif, jawaban sementara terhadap masalah deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Yang dicetak miring adalah variabel penelitian. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Kemudian, yang terakhir yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh yang ada di yang pertama yaitu contoh hipotesis deskriptif. Rumusan masalah deskriptif contohnya yaitu seperti pertanyaan contohnya seperti berapa daya tahan lampu pijar merek Philips di hotel berbintang 5, seperti itu. Kemudian hipotesis deskriptifnya yaitu daya tahan lampu pijar merek Philips sama dengan 600 jam. Ini merupakan hipotesis nol karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan lampu pijar merek Philips tidak sama dengan 600 jam. Ini berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. Kemudian contoh dari hipotesis komparatif yaitu rumusan masalah komparatif, contohnya seperti pertanyaan seperti bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PT Astra bila dibandingkan dengan PT Hiba. Hipotesis komparatif berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol, hipotesis alternatif, dan hipotesis statistik. Kemudian yaitu hipotesis asosiatif, contoh rumusan masalah asosiatif. Adakah hubungan antara tinggi badan pelayan rumah makan dengan nilai penjualan? Yang kedua, hipotesis penelitiannya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan rumah makan dengan penjualan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik hipotesis yang baik. Karakter hipotesis yang baik ini ada 3 yaitu yang pertama, 1 merupakan dugaan terhadap perbedaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga, yang terakhir yaitu dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dan metode-metode ilmiah. Sekian dari saya kembalikan kepada Hesti Aisyah.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.